Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang teman KEU semua pada sesi Moves Talk dengan tema New Spirit of the Indonesia saja. Terima kasih ya teman KEU sudah memilih sesi ini. Gimana nih kabarnya teman KEU? Semoga semua sehat dan bahagia selalu ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dimanapun berada. Senang sekali saya Sajida Putri dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada siang hari ini selama kurang lebih 75 menit ke depan akan memoderatori sesi Moves Talk kali ini. Sebelumnya, Sajida mau tanya dulu nih teman KEU semua. Udah pada siap belum sih untuk ikut Moves Talk? Kalau sudah siap boleh diklik dulu icon jempol di reaction atau di chat tulis saya siap, atau boleh dong kalau nggak ada gangguan sinyal untuk aktifin videonya semua biar wajah cantik dan gantengnya terlihat. Yang on cam bisa langsung tunjukin di layar jempolnya? Boleh? Mana jempolnya, mana jempolnya? Oke, kayaknya udah lumayan asik ya, udah siap untuk memulai Moves Talk kali ini. Kita akan mulai sesi Moves Talk sesaat lagi, namun sebelumnya saya mau tanya sekali lagi nih ke teman KEU semua. Ada yang kangen nggak sih jalan-jalan atau traveling? Boleh dong dijawab di kolom chat. Siapa nih yang kangen traveling? Boleh dijawab di kolom chat. Banyak ya, kangen. Banyak banget ya. Oke, banyak banget teman KEU yang rindu traveling. Saya juga nih udah lama banget nggak yang namanya jalan-jalan atau traveling. Pandemi COVID-19 memang berubah segalanya ya teman KEU. Nggak cuma berdampak pada sektor kesehatan, tapi ternyata juga ke perekonomian nasional, khususnya sektor pariwisata. Berdasarkan riset, sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terpukul karena dampak COVID-19. Padahal sektor pariwisata ini masih menjadi sektor prioritas pemerintah karena dinilai mampu menjadi lokomotif pergerakan ekonomi. Peranan sektor pariwisata nasional ini semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja, serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai wilayah, tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi juga hingga pelosok Indonesia. Sektor pariwisata di Indonesia yang jatuh hingga berdampak pada pendapatan negara karena pandemi ini tentunya perlu didukung agar bisa cepat pulih. Benar nggak teman KEU? Lalu upaya dan strategi apa yang telah dan dapat dilakukan untuk menyelamatkan pariwisata Indonesia? Bersama kita saat ini telah hadir dua narasumber yang nanti akan sharing bersama kita mengenai hal tersebut. Mari kita sapa. Yang pertama ada Mas Mansu. Beliau adalah seorang travel influencer dan juga entrepreneur. Selamat siang Mas Mansu, semoga sehat selalu. Dan yang kedua ada Mas Muhammad Ahmad Lili atau akrab disapa Mas Lili. Beliau merupakan seorang analis keuangan pusat dan daerah, ahli madya dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Selamat siang Mas Lili, semoga sehat selalu dimanapun berada. Ya. Baik. Untuk membuka bincang-bincang siang hari ini, saya akan awali terlebih dahulu dengan Mas Mansu nih. Saya mau sapa kembali, selamat siang Mas Mansu. Halo, selamat siang Mbak Sajida. Selamat siang, wah suaranya sudah jelas, tampilannya juga sudah oke. Gimana kabarnya Mas Mansu siang ini? Alhamdulillah, semangat, bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mas, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah siap dan semangat Mas untuk sharing kepada kita semua? Insya Allah siap nih, udah disiapin. Hari ini kita nanti bakal cerita-cerita ya, sharing-sharing perjalanan, review-review masa lalu ya. Kayaknya udah 2 tahun kita nggak jalan-jalan, paling nggak kita hari ini jalan-jalan virtual, jalan-jalan online dulu ya. Boleh Mas, oke siap. Teman KEU Mas Mansu udah bilang siap dan sepertinya sangat bersemangat nih untuk sharing ke teman KEU semua. Jadi teman KEU nggak boleh ya kalah siap dan semangat buat dengerin. Nah sedikit bocoran lagi,
Siang ini kita akan mendengar bagaimana perjalanan Mas Mansu menjadi seorang travel influencer yang pastinya sudah mengunjungi berbagai tempat di Indonesia, serta cerita pengalaman travelingnya dan apa sih yang membuat Mas Mansu memilih Indonesia sebagai destinasi wisata. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita punya waktu 30 menit untuk Mas Mansu sharing. Semoga 30 menit ini dapat disimak dengan baik ya oleh teman KEU semua. Kepada Mas Mansu, kami silakan. Siap, terima kasih Mbak Sajidah atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Q ya, teman Q gitu, teman KU gitu. Selamat siang semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat, bahagia, amin. Walaupun lagi di rumah terus ya. Dan jujur baru dengar tentang Movest dan komunita ya. Ini jujur baru dengar baru kemarin setelah dihubungi sama Mas Amran Reza, dan ternyata ada satu wadah buat anak-anak muda Indonesia yang peduli dengan negeri ya. Di situ kita bisa nambah ilmu, nambah jejaring gitu ya. Saya senang banget bisa berkolaborasi di sini. Nanti saya sharing-sharing tentang perjalanan saya seperti apa. Dan temanya kali ini juga sangat keren ya. Temanya hari ini adalah tentang The Future is Today. Jadi masa depan adalah milik kita yang menyiapkannya hari ini. Dan selamat buat teman-teman yang udah join hari ini. Selamat buat temanku yang udah join. Kalian adalah orang-orang yang mungkin nantinya menjadi bagian memimpin negeri ini ya 10-20 tahun ke depan di Indonesia, dalam rangka Indonesia lebih maju lagi gitu ya. Oke, kita perkenalan dulu. Kita mau share. Oke, kita ulang dikit ya. Kita putar videonya nih. Tadi kita berarti nggak sempat lihat ya videonya ya. Coba kita putar ulang. Dia ngerangka. Inilah Mansu, sosok di balik akun Mr. Su. Seseorang yang takut akan ketinggian tapi memiliki mimpi tinggi untuk mengibarkan merah putih di puncak-puncak tertinggi Indonesia. Seseorang yang mencintai Indonesia dengan sepenuh hati tapi memilih untuk keluar dari pegawai negeri dan mencintai Indonesia dengan caranya sendiri. Ya, itu cuplikannya, videonya seputar saya, garis singkatnya seperti itu. Jadi mungkin di sini masih banyak teman-teman yang belum tahu siapa Mr. Su atau siapa sosok di balik akun Mr. Su ini gitu ya. Karena memang saya sendiri jarang in-frame di video-video dan konten saya. Jadi Mr. Su ini adalah akun sosmed saya yang saya dedikasikan memang benar-benar untuk sharing tentang wisata di Indonesia, potensi-potensi wisata yang ada di Indonesia gitu. Memang jarang tercampur dengan konten lain. Jadi isinya benar-benar kayak dedikasi dari saya untuk bentuk sebagai pengabdian saya pada negeri gitu ya. Setelah saya beberapa tahun akhirnya keluar dari PNS, akhirnya saya aktif di sosial media untuk berbagi tentang potensi wisata yang ada di Indonesia. Jadi salah satunya adalah kayak gitu. Jadi benar saya seorang yang penakut, saya takut sekali dengan ketinggian, tapi saya mempunyai mimpi yang cukup tinggi, yang cukup aneh ya. Jadi emang berbalik dengan apa yang saya inginkan. Saya orangnya sebenarnya takut dengan ketinggian. Tapi saya suka sekali untuk pergi, untuk traveling, untuk naik gunung. Dan bahkan punya mimpi untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh puncak-puncak tertinggi Indonesia. Jadi apakah itu impossible gitu ya? Tapi kalau kata orang mah nothing is impossible gitu ya. Jadi bisa aja, semoga. Dan di sini nanti kita lihat ada beberapa tempat yang udah mulai tercapai lah ya, dikit demi sedikit gitu. Walaupun karena ada pandemi, akhirnya mimpi saya harus istirahat dulu, break dulu gitu ya. Ya, saya sebelumnya seorang PNS dan pada akhirnya saya memutuskan untuk resign karena memang terbentur dengan mimpi saya yang lain seperti itu ya. Salah satunya seperti itu, saya memutuskan untuk resign karena memang ingin punya lebih banyak waktu untuk keliling Indonesia. Apakah emang kalau jadi PNS emang nggak bisa gitu? Sebenarnya bisa. Kalau jadi PNS itu bisa banget gitu kan. Sebenarnya jadi PNS itu kita juga dikasih waktu untuk keliling pada saat mutasi gitu ya. Karena saya dulu di Kementerian Keuangan juga setiap 2-3 tahun itu kita dikasih waktu mutasi ya, rotasi antar kota, itu namanya nanti keliling Indonesia gitu ya. Cuma karena kita keterbatasan waktu atau misalnya di hari libur pada waktu saya bekerja itu cuma di hari Sabtu dan juga Minggu, kayaknya untuk mimpi saya keliling Indonesia itu
mungkin bisa tercapai, tapi ketika nanti usia saya sudah berapa gitu ya, setelah pensiun atau memang cuma 2 hari itu kayaknya cuma ke satu kota aja, nyampe bandara gitu udah balik lagi gitu. Jadi memang saya memutuskan untuk memilih, oke, kayaknya saya pengen full time mengejar mimpi saya untuk keliling Indonesia. Tadi sebenarnya disebutin sama Mbak Sajidah kayak travel influencer itu sebenarnya agak berat buat saya karena influencer pasti orang yang memberikan influence bagus gitu ya. Tapi saya cukup berat, tapi cukup ini aja lah ya, sebut aja orang yang senang sama jalan-jalan gitu ya. Nah, takutnya nanti kalau influencer kan agak berat gitu bebannya. Gitu ya. Jadi kita lanjut ke video berikutnya. Nih. Dan inilah orang yang sering dapat komentar, enak ya hidupnya jalan-jalan terus. Hari ini di Lawu, besoknya udah di Labuan Bajo. Hari ini di Sukabumi, besoknya udah di Danau Toba. Hari ini di Curug Lumajang, besoknya udah di Curug di Bogor. Hari ini sunrise-an di Prau, besoknya sunrise-an di Semeru. Oke, sebenarnya mungkin teman-teman yang di sini yang main Instagram juga nggak cuma saya doang gitu ya. Pasti kalian pernah lah dapat komentar seperti itu ya. Enak ya jalan-jalan terus gitu ya. Atau misalnya yang kuliah di mana gitu ya. Atau kuliah di stan gitu ya. Enak ya kuliahnya di stan gitu. Atau misalnya enak ya punya duit banyak gitu. Itu pasti pernah lah ya di sosmed namanya seperti itu ya. Ya namanya sosmed ya bro ya. Pasti kita yang kasih lihat adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik gitu ya. Yang kurang bagus, yang kurang baik kita simpan sendiri gitu ya. Jadi gue bukan seorang rafathar yang terlahir kaya yang kalau minta es krim dibelinya pabrik es krimnya gitu ya, bukan. Jadi hal-hal kayak pas lagi jalan-jalan kayak kurang duit, gak bisa makan, tidur di emperan, tidurnya di tenda, tidurnya cuma sleeping bag, beralaskan karpet segala macam, beratapkan bintang gitu, itu udah kenyang banget dan itu kita simpan sendiri. Dan ya kesimpulannya adalah apa yang kamu lihat di sosmed itu tidak selamanya benar, tidak 100% benar, tapi apa yang coba kita share ke kalian adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Tapi ada satu hal yang saya jujur, yang saya bagi ke kalian, yang benar 100% adalah tentang keindahan Indonesia yang luar biasa. Jadi itu tidak ada ditutup-tutupi, tidak ada dikurang-kurangi, memang indah begitu adanya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Orang yang sering dapat komentar, enak ya hidupnya. Dan pengalaman traveling saya di Indonesia, karena tadi ini ya kayak disebut travel influencer kayaknya udah kemana aja gitu ya, padahal saya di Indonesia juga belum banyak. Apalagi saya menyukai kegiatan traveling atau explore Indonesia ini sejak masa-masa remaja. Mungkin kalau di zaman sekolah, zaman SMA, zaman SMP gitu ya, teman-teman pada aktif di kelas, senang di kelas, belajar, baca buku segala macam. Saya ini aneh. Saya suka bolos larinya ke pantai karena memang sekolah dekat sama pantai dan juga naik gunung gitu ya. Gunung sama pantai. Dari kecil emang kayaknya suka lebih senang bolang daripada di kelas gitu ya. Terus masa kuliah gitu ya. Kebetulan saya kuliahnya di sekolah kedinasan PKN STAN sekarang namanya. Dulu kayaknya kalau kuliah di STAN itu nggak sebanyak teman-teman gitu ya yang kuliah di lain, tugasnya kayak tiap hari sibuk sama tugas gitu ya. Tapi teman-teman di STAN ini kayaknya lebih banyak waktu luang. Nah dari situ saya lebih banyak pergi backpackeran atau ngegelandang kemana, explore kemana yang dekat-dekat sama masih kampus gitu ya. Terus masuk ke usia kerja, udah punya duit sendiri, udah tuh los, kemana aja mau jalan bisa. Cuma waktu itu memang terbatas, waktu masih jadi PNS adalah keterbatasannya kita cuma libur di 2 hari itu ya, Sabtu dan Minggu, dan jatah cuti kita cuma 12 hari dalam 1 tahun. Jadi memang waktu kita nggak banyak gitu. Jadi terbatas banget gitu waktunya. Oke, mari kita lihat videonya ya. Pengalaman gue. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Nah, videonya seperti itu cuma gambaran doang kayak sebagian kecil aja ya, karena memang waktu kita terbatas cuma 30 menit untuk sharing di sini, jadi memang nggak bisa kita masukin semua videonya di sini gitu. Tapi itu video ini menggambarkan
apa yang saya suka atau apa yang saya suka kalau explore di Indonesia gitu ya. Jadi gambaran kecilnya seperti itu. Jadi tadi isinya videonya itu adalah tentang Nusa Tenggara Timur, Toraja ya di Sulawesi, kemudian ada suku Baduy, kemudian ada suku Batak di daerah Sumatera Utara gitu. Jadi memang saya suka sekali dengan namanya kegiatan explore atau traveling itu atau jalan-jalan. Saya lebih suka dengan mengeksplor keindahan alamnya. Kemudian yang kedua adalah budayanya. Jadi memang ada dua unsur atau dua poin penting kalau saya pengen explore suatu tempat, suatu daerah di Indonesia yang harus diperhatikan. Yang pertama gitu ya, kalau saya punya wishlist nih, misalnya ada 10 kota atau 10 daerah di Indonesia yang pengen saya datangi dalam waktu singkat, atau misalnya dalam waktu, atau bikin jadwal nih, dalam 1 tahun gue pengen kemana aja gitu ya. Jadi saya bikin top wishlistnya mana aja nih. Salah satu syaratnya atau unsurnya adalah kota tersebut itu harus potensi wisata alamnya tuh banyak gitu ya. Keindahan alamnya, ada pantainya, ada pulaunya, ada gunungnya, ada bukit-bukitnya. Dan yang kedua harus ada budayanya tadi ya. Ada budaya apa aja, misal warisan Nusantara seperti tenun atau kerajinan-kerajinan yang khas, yang orisinil, yang jarang di explore gitu ya. Nah, itu yang menjadi kayak semacam kita sebelum traveling itu biasanya kita ada kurasi gitu, kumpulin dulu daerah mana yang bagus, terus baru kita kumpulin jadi masuk ke top wishlist gitu. Dan 4 daerah ini adalah kayak gambaran yang saya paling suka tentang Indonesia ini. Jadi ada 2 hal, yang pertama keindahan alam dan juga budaya gitu ya. Jadi memang ada garis benang merahnya. Yang pertama di NTT itu keindahannya udah pasti kemana aja ya. Ada pulaunya, ada pantainya, ada bukitnya, kemudian dia ada tenunnya. Itu yang saya suka, itu budayanya mereka tenun. Bahkan setiap daerah di daerah NTT itu berbeda-beda, setiap kecamatan, setiap desa, setiap pulau itu mereka memiliki filosofi yang berbeda, memiliki cerita yang berbeda. Dan situ saya suka sekali berbaur dengan masyarakat lokal, dengan masyarakat setempat, belajar tentang budaya mereka, adat mereka gitu ya. Saya senang sekali di situ. Jadi memang selain keindahan alam, yang kedua adalah budaya gitu. Dan nggak jauh berbeda dengan kayak yang dalam video tadi, ada Toraja, ada Baduy, ada Sumatera Utara. Jadi memang semuanya kayak memiliki kesamaan, hampir ada kesamaannya seperti itu. Jadi memang saya suka sekali ke 4 tempat tadi gitu. Dan karena kesukaan saya, Indonesia dari hobi is not ini, just ya, wonderful. dari hobi ini saya mempunyai keinginan lain nih. Kalau tadi saya sekedar kayak pengen mengibarkan merah putih di seluruh puncak-puncak tertinggi Indonesia. Sekarang saya mempunyai mimpi yang agak berbeda lagi gitu ya. Mengenalkan Indonesia melalui keindahan alam dan juga budayanya. Makanya saya membuat platform namanya Awaneti Craft yang bertujuan untuk mengenalkan Indonesia melalui keindahan alam dan juga budayanya gitu. Jadi memang saya lebih banyak ekspor ke tempat-tempat yang keindahan alamnya luar biasa, kemudian juga budayanya luar biasa gitu. Yang belum banyak orang tahu, yang perlu kita kasih tahu ke halayak lebih ramai, terutama generasi muda. Jadi memang seperti itu fokusnya. Jadi nanti ujungnya atau keinginan saya tetap tadi balik ke seluruh pelosok di Indonesia itu. Gitu. Oke, next videonya. Oke, dan kegiatan traveling yang paling saya suka adalah naik gunung gitu ya, atau mendaki gitu. Dari sekian kegiatan explore, misalnya tadi keindahan alam ya, misalnya kalau harus diurutin, misalnya ke bukit atau ke pulau atau ke pantai atau kemana, saya paling suka mendaki. Jadi misalnya kalau saya pengen ke suatu daerah, misalnya ke daerah Sumatera Utara gitu ya, yang misalnya saya punya waktu yang terbatas. Misalnya dulu gini, saya cuma waktu Sabtu dan Minggu, liburnya Sabtu dan Minggu. Dan kalau saya misalnya pengen datang ke Sumatera Utara, saya pengen kemana dulu nih, prioritas wisata saya gitu ya kan. Yang pasti saya cek dulu adalah di situ ada gunung apa, di situ ada gunung mana aja gitu. Jadi yang paling saya datangin duluan adalah gunung, karena memang mimpi saya tadi adalah tetap ingin mengibarkan bendera merah putih Indonesia di puncak-puncak tertinggi Indonesia. Gitu. Kita lihat ya videonya. Dan kegiatan explore yang paling saya suka adalah naik gunung. Di Jawa Barat kita punya Gunung Gede Pangrango, Papandayan, Ciremai. Di Jawa Tengah kita punya Gunung Slamet, Prau, Sindoro Sumbing, Merapi Berbabu, dan lain-lain. Di Jawa Timur kita punya Gunung Lawu, Gunung Raung, Gunung Semeru, dan masih banyak lagi. Di Bali dan NTB kita punya Gunung Agung dan Rinjani, dan masih banyak lagi. Kita ada Kerinci, ada Singgalang, ada Sorek Marapi, ada Sibayak, ada Sibuatan, ada Marapi, dan masih banyak lagi. Belum di Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan lain sebagainya. Saya belum sempat ke sana semua karena lagi pandemi. Di Indonesia itu banyak banget. Atau misalnya kita sebutin aja deh ya, di Jawa atau di Jawa Tengah itu ada Sindoro Sumbing,
Merbabu Semeru, Semeru Jawa Timur ya, Merapi Merbabu gitu ya, ada Lawu, kemudian di Jawa Timur ada Semeru, ada Arjuna Welirang, ada Lawu, banyak banget kalau kita sebutin satu-satu ya kan, atau tadi udah ada di video gitu, itu banyak banget. Jadi memang saya paling sedikit kegiatan mendaki ini, tapi saya paling enggak kalau misalnya itu tidak bisa semua saya kunjungi, paling enggak saya sangat ingin sekali untuk memijakkan kaki dan mengibarkan bendera merah putih di 7 puncak tertinggi yang ada di Indonesia gitu ya, atau biasa disebut dengan Seven Summit gitu. Itu paling baru beberapa aja, baru separuh yang baru bisa saya kunjungi. Makanya saya salah satu alasan saya untuk resign adalah pengen Seven Summit tadi dan juga pengen keliling Indonesia. Tapi saya resign di tahun 2019, kemudian baru 3 atau 4 bulan saya resign, tiba-tiba kita ada pandemi, udah. Jadi selama 2019, selama pandemi saya di rumah aja. Jadi saya lebih banyak konten, saya lebih banyak sharing apa ya, tempat-tempat mana yang pernah saya datengin. Dan ini adalah video-video, ini udah video lama, mungkin dari 2015, 2014 yang masih ada di HP saya, yang masih ada sisa di laptop saya gitu. Dan selama pandemi saya di rumah aja, makanya dari situ saya aktif untuk lebih membagikan informasinya lewat konten-konten yang saya share di Mr. Su tadi ya, di TikTok dan juga di Instagram. Nah, sejak 2020 itu saya dari yang follower biasa, kemudian lama-kelamaan jadi banyak yang suka dengan kontennya. Nah, saya sangat senang sekali, maksudnya dalam artian kayak memang banyak yang belum potensi saya di seperti itu. Makanya saya sejak 2020 itu saya mendedikasikan untuk akun Instagram saya untuk membagikan informasi-informasi seputar pariwisata yang ada di Indonesia. Oke, dan potensi wisata di Indonesia itu apa aja sih gitu ya. Oke, kita tahu kita lahir di negeri setengah surga yang negerinya ini udah kaya raya, sangat beragam ya kan. Dari budayanya, keindahan alamnya, kulturnya, warisan leluhurnya ya kan. Indonesia sangat kaya raya. Sangat beragam juga, dan mungkin beberapa dari kita cuma tahu wisata-wisata yang mainstream, yang populer seperti kayak Bali gitu ya, sebut aja seperti itu. Atau wisatawan mancanegara aja mungkin menganggap Indonesia ini ya Bali, atau ada aja yang bilang Bali bukan di Indonesia gitu ya, bahkan nggak ngerti Indonesia tapi lebih tahu Bali, maksudnya kayak gitu. Dan saya senang banget, saya bangga banget sejak 2018 pemerintah udah mulai aktif untuk mengenalkan destinasi wisata Bali baru gitu ya. Kenapa sih disebut Bali baru gitu ya? Karena Bali ini sebagai percontohan, dia dianggap sukses, wisatawannya banyak, terkenal sampai mancanegara, dan jadi wisata favorit, populer gitu ya. Dan Indonesia pengen mempromosikan destinasi wisata Bali baru, setidaknya ada 10 yang udah mulai dipromosikan dari 2018. Salah satunya yang pertama adalah, ini nggak urutan ya, tapi sesuai, ini ada beberapa gambar yang memang gambar saya, ada juga yang gambar saya udah hilang, saya ambil dari Google, izin. Yang pertama ini ada Sumatera Utara ya, ada Danau Toba. Nah, Danau Toba ini adalah salah satu spot favorit saya atau daerah favorit saya untuk saya kunjungi, dan saya selalu setiap tahun kayak pengen banget itu balik lagi ke sana gitu. Jadi kayak punya jadwal setiap tahun, pokoknya saya harus balik ke Danau Toba gitu ya. Danau Toba ini sungguh luar biasa, dia indah banget, dia luas banget, dan di sana landscape-nya semuanya ada ya, dari pegunungan, dari danaunya pasti ada, kemudian ada dari perbukitannya. Dia nggak kalah cantik dengan gambaran-gambaran di Indonesia daerah timur atau Indonesia bagian lainnya ya. Itu luar biasa. Tapi waktu itu pas saya explore ke sana dari 2015, dan itu belum banyak yang tahu tentang Danau Toba. Tapi sejak 2017-18 saya melihat ada program pemerintah untuk lebih mengeksplor lagi tentang wisata yang ada di Danau Toba. Itu keren banget gitu kan. Kemudian ada izin Mas Mansu. Ya. Waktunya 5 menit lagi ya, Mas. Oh, oke. Oke, kita lanjut ya. Ini ada 10 wisata yang kiranya bisa kalian paling nggak wishlist gitu ya, yang paling nggak once in a life kita bisa datang ke sini, amin gitu ya. Ini beberapa, ada Banten, Tanjung Lesung, kemudian ada Borobudur, ada Pulau Seribu, ada Wakatobi, ada Morotai, kemudian Labuan Bajo, Lombok, Bromo. Kayaknya teman-teman pasti udah pernah ke sini gitu ya. Oke. Kemudian kita next, kita tahu ya, potensi wisata itu, jadi pariwisata seperti tadi disampaikan sama Mbak MC juga menjadi sektor yang penting sekali bagi negara. Dia menjadi salah satu pemasukan devisa yang terbesar. Makanya saya lihat juga pemerintah ini mulai
serius ya memajukan pariwisata Indonesia ini sangat serius. Yang pertama dengan tadi mempromosikan wisata-wisata baru selain Bali. Yang kedua dengan serius dengan memajukan destinasi wisatanya dengan membuat atraksi wisata yang menarik secara periodik setiap tahunnya ada. Kemudian yang kedua dengan amenities-nya, fasilitas di tempat wisatanya itu mulai ditingkatkan dengan baik, kemudian percepatan pembangunan infrastruktur gitu ya. Dan saya sebagai traveler, sebagai seorang yang suka jalan-jalan ke seluruh Indonesia, sangat merasakan dampak adanya percepatan infrastruktur dan juga amenities segala macamnya, aksesibilitas, amenities dan juga atraktif tadi ya. Kemudian ini salah satu contohnya adalah yang di Tapanuli ya. Jadi kemudian contoh yang kedua, ini udah mau slide terakhir. Ini contoh yang kedua yang pengen saya kasih lihat ke kalian. Ini adalah di Gunung Kidul ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum pada beberapa tahun yang lalu kalau dengar nama Gunung Kidul, itu adalah salah satu kabupaten yang tertinggal di daerah Jogja, yang miskin, yang panas, kering gitu ya. Mungkin kalau kita pengen ke sana kayaknya nanti dulu deh ya. Tapi kalian jangan sedih karena 2 tahun terakhir ini buat teman-teman yang suka chill and relax, suka staycation, cobain ke Gunung Kidul. Udah mantep banget. Oke, kita next yang terakhir nih. Oke, kenapa sih kita harus di Indonesia aja ya? Yang pertama, kita harus bersyukur kalau kita terlahir di negeri setengah surga yang semuanya ada, yang kaya raya, yang beragam, yang dari keindahan alam, kultur, warisan leluhurnya semuanya ada. Yang kedua, pemerintah sudah menggalakkan program untuk memajukan pariwisata di Indonesia ya. Yang ketiga, kita sebagai masyarakat, kita sebagai generasi muda udah seharusnya untuk ikut peduli dan peduli negeri juga dan mendukung program pemerintah gitu ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Karena kalianlah yang akan memimpin negeri ini. Dan seperti tema kita, Future is Today. Jadi persiapkan masa depan Indonesia yang maju, yang emas, yang jaya dari sekarang, dari kalian. Oke? Dan jangan lupa join sama komunitas. Nanti kalian banyak knowledge, skill yang baru dan juga memperluas jaringan. Oke, terima kasih. Gue Mansu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Mansu luar biasa sekali. Terima kasih Mas Mansu atas sharingnya. Ini kita juga udah diajak traveling secara virtual ya, melihat foto-foto di berbagai lokasi indah di Indonesia. Sharingnya sangat membuka wawasan bahwa emang Indonesia tuh keren banget dan pastinya menginspirasi kita untuk makin bangga berwisata di Indonesia saja. Tetapi tentu yang mesti teman KU ingat terus, dimanapun berwisata nanti, protokol kesehatan tetap masih harus jadi prioritas ya, teman KU semua. Baik teman KU semua, kalau nanti ada pertanyaan, boleh disimpan dulu pertanyaannya untuk sesi Q&A di akhir nanti. Sekali lagi terima kasih Mas Mansu atas paparan yang luar biasa. Oke, sekarang kita akan beralih masuk ke sesi pemaparan berikutnya. Tapi sebelumnya saya mau tanya lagi nih ke teman KU, kira-kira ada yang tahu nggak sih berapa jumlah daerah di seluruh Indonesia, baik provinsi, kabupaten, dan kota? Boleh coba jawab di kolom chat. Berapa jumlah daerah di seluruh Indonesia, baik provinsi, kabupaten, dan kota? Ada yang tahu nggak? 543, ada lagi yang lain tebakannya? Oke, sepertinya pada belum tahu ya. 548. Nah, baik, jawabannya yang benar adalah 542 provinsi, kabupaten, dan kota ya, teman KU semuanya. Kalau ada yang jawab 548 daerah, itu juga betul. Jadi angka 542 daerah ini itu karena ada 6 daerah administratif yang ada di Jakarta, yang alokasinya dihitung jadi satu daerah pada Provinsi DKI Jakarta. Nah, pembicara kita selanjutnya, Mas Lili, adalah analis keuangan pusat dan daerah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yang salah satu tugasnya adalah melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, serta juga pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk salah satunya pendanaan untuk bidang pariwisata yang mencakup seluruh 542 daerah itu. Kita akan mendapatkan insight tentang apa saja sih kebijakan dan dukungan pemerintah yang berperan dalam mendorong pariwisata daerah. Untuk itu, saya mau sapa dulu. Selamat siang, Mas Lili. Selamat siang. Bagaimana kabarnya siang ini, Mas? Alhamdulillah sehat. Meskipun kita dalam masa pandemi, kita menerapkan prokes, kita tetap aktif, tetap produktif, Mbak ya. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Mas Lili, maaf.
Oke, sudah siap ya Mas Lili untuk sharing pada Oke. kita semua? Ini tadi Mas Mansu banyak bercerita mengenai aspek dia sebagai pelaku ya, pelancong sebagai pariwisata dalam aspek pariwisata. Di sini saya akan menyampaikan berkaitan dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pariwisata, baik di pusat maupun di daerah. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Yang pertama bahwa pemerintah daerah itu meskipun ada urusan pariwisata, ada yang diatur dalam Undang-Undang 23, Undang-Undang Pemerintah Daerah, namun urusan pariwisata bukan merupakan urusan wajib, dan sini daerah-daerah bisa memilih untuk pengembangan pariwisata. Jadi tadi Mas Mansu cerita banyak hal, mungkin ada beberapa daerah yang memang tidak kurang mengembangkan pariwisata. Tapi beberapa daerah yang memang dia akan melakukan pengembangan pariwisata secara intensif. Dan di sini karena memang dalam undang-undang mereka membolehkan daerah-daerah tertentu berkecimpung pariwisata maupun mengikutkan mengenai pariwisata. Sehingga ini sebagai pilihan dan masyarakat bisa melihat bahwa beberapa daerah pariwisata sangat maju dan beberapa daerah mungkin masih sangat tepat. Dan ini juga mengingat pariwisata tidak semua orang akan berkunjung ke satu daerah pariwisata, jadi ada daerah yang dikunjungi, ada yang enggak. Maka daerah akan memilih mana-mana daerah wisata yang berpotensi untuk dikembangkan. Karena memang urusan-urusan yang lain, pendidikan, kesehatan, kalau memang sudah bisa dilaksanakan oleh daerah, bisa mulai SPM-nya sudah terpenuhi, bisa mengembangkan ke yang lain. Ini merupakan pembagian pariwisata, ada yang merupakan pariwisata urusan pusat, ada merupakan daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota. Mungkin ini saya kira hanya sebagian prolog saja. Teman-teman semuanya, di sini untuk dalam daerah itu ada pendapatan daerah. Di sini daerah akan mendapatkan dari pendapatan asli daerah sendiri, dari pajak daerah, dari tutup daerah. Ini salah satunya yang merupakan pendapatan daerah, salah satunya mungkin berupa pariwisata dari hotel, dari restoran dan sebagainya, ataupun dari distribusi pariwisata ataupun hiburan. Dan selain itu daerah juga mendapatkan dana dari pusat, dari dana perimbangan, ada DAK dana alokasi khusus, dan DAK dana alokasi khusus ini akan salah satunya berupa dana untuk bidang pariwisata. Namun demikian, pemerintah pusat kebanyakan memberikan dana-dana ini yang paling banyak berupa blok grant, dana alokasi umum ya, dana alokasi umum DAU dan yang lain-lain. Namun yang spesifik di sini yang DAK pariwisata yang akan banyak mensupport secara spesifik, secara jelas akan mensupport mengenai pariwisata di daerah. Selain juga mungkin kemarin tahun 2020 ada hibah juga pariwisata, dan ini kalau yang secara mengenai DAK ada nanti DAK pariwisata. Teman-teman semua, kira-kira daerah yang paling banyak pendapatan pariwisata daerah mana, teman-teman semua? Bisa dilihat, bisa dicek kira-kira daerah mana? Ya mungkin teman-teman kenal suka ke Kuta. Nah, di sini untuk pendapatan di daerah Badung merupakan daerah pariwisata yang terkenal di dunia ya, di Bali ini. Dan di sini terlihat bahwa kontribusi dari pariwisata tidak baik langsung maupun secara langsung, jadi baru meliputi pajak daerah, retribusi daerah. Di sini memberikan kontribusi yang cukup signifikan dibanding dengan total pendapatan daerah tersebut. Di sini seluruh 20 daerah terbesar se-Indonesia, Kabupaten Bandung merupakan kontribusinya 75% dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Ini untuk tahun 2019. Saya sampaikan ini tahun 2019 karena di sini masa sebelum pandemi. Artinya ketika pandemi kan memang terjadi penurunan mobilitas, penurunan kapasitas, sehingga ini keadaan yang normal. Yang terakhir yang data yang kita peroleh.
Dan tahun 2020 karena ada pandemi, kondisi Kabupaten Bandung cukup signifikan turunnya menjadi sekitar 45%. Jadi berarti sangat-sangat signifikan bagi Kabupaten Bandung dampak pandemi bagi pendapatan daerah ini. Tadi ada pendapatan daerah dari pajak daerah dan dari daerah, dan di sini berkaitan dengan kebijakan pusat ada juga kebijakan DAK mengenai pariwisata, dan disinilah apa gunanya DAK. DAK di sini bahwa DAK merupakan dana yang merupakan dana khusus yang digunakan untuk membantu daerah. Artinya posisinya hanya sebagai perbantuan. Artinya memang kewenangan daerah harusnya melayani dari dana dari mereka sendiri. Tapi karena dipandang perlu karena kebijakan pemerintah pusat, karena untuk memenuhi prioritas nasional, sehingga ditambahkan dana tertentu dana dari DAK tersebut untuk memboost atau mengakselerasi layanan yang kepada daerah. Dan untuk DAK sendiri, dari undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 33 tahun 2004, dihitung menggunakan formula, artinya indeks-indeks tertentu, sehingga suatu daerah mendapatkan alokasi DAK. Sedangkan tahun 2016 dan sampai saat ini, pengalokasian DAK itu menggunakan proposal daerah, artinya daerah inginnya menggunakan apa, berapa jumlahnya, dia mengajukan proposal kepada pemerintah yang nanti akan minta persetujuan pada DPR. Ini secara konseptual mengenai DAK fisik. Dan ini perkembangan DAK fisik dari tahun 2016 dan sampai tahun 2001, dan kebijakan-kebijakan DAK fisik. Dan untuk tahun 2020 ada DAK, karena kemarin ada pandemi juga, kita terdapat sisa DAK yang disadangkan yang digunakan untuk pemulihan dampak COVID-19, karena memang kita tahu untuk tahun 2020 sempat terjadi penurunan ekonomi, dan di situ peran pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Di sini ada sisa DAK yang di tahun 2020 digunakan untuk pemulihan ekonomi. Sedangkan untuk tahun 2021 kegiatan-kegiatan DAK selain DAK reguler juga ada DAK tematik. Di sini ada yang berkaitan dengan DAK pariwisata, itu kita menggunakan tema ekonomi berkelanjutan, ada pariwisata, industri kecil. Ini yang jadi kebijakan-kebijakan di dalam pemerintah pusat yang digunakan untuk mengakselerasi pariwisata di daerah. Dan tahun 2021 di sini peran untuk DAK, jumlah untuk DAK yang, karena DAK tidak hanya pariwisata, harus saling mensupport di sini dengan tematik. Kalau Bapak Ibu ke daerah pariwisata, ke Bromo, ke Gunung Kidul dan sebagainya, kan nggak mungkin hanya daerah pariwisatanya itu yang dibangun. Di sini mulai tahun 2018 itu penggunaan pariwisata itu melakukan pembangunannya harus saling mensupport dengan bidang-bidang yang lain. Karena kalau hanya pariwisata, kita mau ke sana, ternyata jalannya jelek, atau mungkin tidak ada tempat-tempat jajan, tidak ada tempat tadi Mas Mansu ada tenun dan sebagainya, merupakan industri kecil menengah. Nah, ini kita support dalam satu kesatuan, dalam satu tematik untuk mensupport mengenai hal pariwisata. Di tahun 2021 di sini untuk penyerapannya memang masih perlu akselerasi. Jadi karena memang kondisi pandemi saat ini ya, dan diharapkan ke depannya kondisi pandemi bisa terselesaikan, dan sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali, dan demikian juga penyerapan dan pembangunan objek-objek wisata maupun pendukung wisata bisa segera terakselerasi, segera tercapai. Di sini mengenai DAK pariwisata ada beberapa hal yang kita gunakan, karena memang dana pemerintah itu terbatas, sehingga untuk tadi Mas Mansu juga menyampaikan, kita tidak semua daerah wisata itu kita biayain, dan karena keputusan ini kita tidak kata Bu Menteri itu kita tidak mengecer-ecer, tidak memilah-milah menjadi sedikit-sedikit, tapi kita diharapkan terfokus suatu daerah tertentu agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dan penggunaan untuk DAK di sini ada penggunaan untuk pembangunan Tourist Information Center, dermaga wisata, dive center dan sebagainya.
dan juga fasilitas mitigasi bencana, karena takutnya ketika ada kejadian di suatu wisata pun kita sudah memberikan mitigasi agar penanganan kalau ada bencana juga bisa lebih cepat. Di sini merupakan proses anggaran DAK pariwisata. Jadi di awal tahun DJPK, Bappenas, Kementerian Lembaga, Kemendagri itu mulai menghitung indikator kebutuhan dananya untuk dana tahun anggaran berikutnya. Dan setelah itu daerah mengusulkan rencana kegiatannya. Semua DAK fisik dari pariwisata, jalan, dan sebagainya diusulkan dan dilakukan verifikasi penilaian awal, dan sampai tahap ini kita tahun 2022 di bulan-bulan ini, bulan-bulan September, Oktober, kita melakukan pembahasan dengan DPR, dan nanti kedepannya diharapkan bulan November dan Desember sudah dilakukan rencana kegiatan dan sudah dialokasikan di APBD. Dan tahun berikutnya Januari sampai Desember dilakukan penyerapan ke rekening daerah. Ini hasil per tanggal 16 Agustus realisasi penyaluran DAK baru 91,4 miliar. Jadi ada beberapa hal yang memang menjadi hambatan penyerapan DAK pariwisata, karena mungkin SIPD atau mungkin pengadaan barang dan jasanya, sehingga ke depan untuk DAK pariwisata bisa lebih bisa mengena pada, bisa segera mendapatkan respon pada daerah. Dan tadi yang tahun 2021, untuk tahun 2022 juga ada kebijakan untuk DAK pariwisata. Di sini masuk tematik juga. Tematik di sini penguatan DPP, daerah prioritas pariwisata, dan sentra industri kecil menengah. Karena ini diharapkan bisa memboosting daerah pariwisata. Tadi sebagai contoh tadi Kabupaten Badung yang pendapatannya 70, realisasi pendapat tahun 2070% mensupport pendapatan, tahun 2020 menjadi 45%. Dan ini diharapkan dengan adanya COVID ini yang bisa memberantakan di daerah ini, ada dukungan dari DAK penugasan DPP dan SIKM bisa memboosting kembali pariwisata di daerah. Tadi merupakan kebijakan pemerintah pusat. Di sini saya akan menceritakan dari daerah-daerah bagi pemerintah daerah yang telah mengenalkan pariwisata, yang telah mengelola pariwisata secara dengan bagus. Di sini contohnya kami melihat seperti Banyuwangi. Banyuwangi di sini memberi konsep bahwa dia akan mengembangkan pariwisata untuk potensi alam maupun potensi yang lain, namun dia tidak mengizinkan acara-acara yang seperti hal-hal yang dalam kutip tidak berkenan dengan kebijakan daerah. Yang berikutnya untuk dinas pariwisata, dia mengembangkan agar semua dinas di daerah di Banyuwangi bisa bersinergi untuk meningkatkan pariwisata mereka. Sehingga kalau di tempat-tempat yang lain mungkin hanya dinas pariwisata saja ya untuk pengembangan pariwisata. Tapi di sini di Banyuwangi dia sinergi, ada beberapa dinas agar sektor pariwisata sebagai poros pembangunan Banyuwangi bisa terwujud. Tadi seperti DAK ya, kalau DAK tadi ada DAK pariwisata, jalan, sebagainya. Artinya konsep untuk sinergi peningkatan pariwisata juga mengadopsi dari Banyuwangi agar dia semua elemen-elemen yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di situ bisa dikembangkan. Di sini Banyuwangi ada beberapa hal yang daerah-daerah pariwisata, ada menara selancar, ada glamping, ada rumah osing dan sebagainya. Dan sini merupakan daerah-daerah yang saat ini diandalkan dari Kabupaten Banyuwangi. Dan dampak dari peran pariwisata di sini
tahun 2019 pendapatan per kapita, kalau mungkin kalau kita melihat PDRB ya, tapi dari Banyuwangi maka pendapat per kapita rakyatnya melonjak dalam waktu 9 tahun melonjak 148%. Terus PDRB bruto melonjak 197%. Dan ini juga kunjungannya 10 kali lipat dari tahun 2010 ke tahun 2019. Dan yang wisatawan mancanegara pun bisa lebih banyak berkunjung ke Banyuwangi, ada peningkatan 7 kali lipat dibanding tahun 2010. Artinya relatif cenderung apa yang dilakukan Pemkab Banyuwangi untuk menarik pariwisata di daerah tersebut cukup berhasil. Dan dampaknya di sini di tahun 2020 ketika ada pandemi, ada penurunan yang cukup signifikan dari awalnya sekitar 700.000 bulan mulai pandemi bulan Maret, dan mungkin daerah mulai April ini sudah ada wisata Nusantara maupun wisata mancanegara ke Banyuwangi. Dan mulai bulan Juni sudah mulai naik dan mereka sudah mulai mengenakan prokes wisata yang prokes ya, protokol kesehatan, sehingga meskipun belum sebesar sebelum pandemi, tapi sudah mulai ada geliat pariwisata di Banyuwangi. Dan di sini memang trennya di tahun 2021 juga sudah mulai naik karena pengenalan bahwa prokes di sana, karena saat ini kita kan kalau mau pergi-pergi masih takut ya, kan di sini takut nanti ketular, takut macam-macam ya. Nanti di Banyuwangi sudah bisa membuat prokes untuk wisata. Di sini akomodasi, dia tidak hanya kalau dulu harganya yang paling murah mungkin yang kita cari, tapi di sini kita selain murah juga bersih dan aman. Kalau dulu atraksi wisata di Banyuwangi inginnya yang banyak, massal, banyak orang, kumpul-kumpul, yang penting mendapat rame, dan di sini mulai ada perubahan dengan pola hidup baru. Meskipun ada atraksi wisata, tapi diharapkan ada jaga jarak sehingga penularan COVID diharapkan tidak terjadi di situ. Terus adanya sertifikasi kebersihan dari sana untuk wisata-wisata, warung makan dan sebagainya, sehingga para wisatawan tidak takut untuk pergi ke Banyuwangi. Dan juga ada waktu jam buka sehingga meskipun ini mengurangi volume, tapi setidaknya geliat pariwisata di Banyuwangi diharapkan tidak turun drastis, tidak anjlok. Dan tadi untuk daerah Banyuwangi, berikutnya Gunung Kidul. Di sini Gunung Kidul di sini yang menjadi momen bagi Kabupaten Gunung Kidul. Di sini adanya visi dari Kabupaten Gunung Kidul dari Bupati sebelumnya Haji Badingah. Dia bukan visi Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka, artinya diharapkan dia membuat mindset dengan adanya potensi di Gunung Kidul, mindset bahwa daerahnya bisa maju, bisa berkembang, pendapatannya bisa tinggi dengan wisata. Dan ini pun diteruskan oleh Bupati berikutnya, Bupati saat ini. Di sana ada mencantumkan industri pariwisata, sehingga meskipun bupatinya sudah baru, jadi industri pariwisata pun tetap dikelola oleh Kabupaten Gunung Kidul. Di sini Gunung Kidul sebelum tahun 2010 yang mungkin citranya waktu itu saya juga, karena saya dulu kuliah di UGM, kalau dari Gunung Kidul kebetulan saya juga kakaknya dekat sini, jadi sebutkan daerahnya tandus. Terus karena tandus menanam jati ke sana yang memang nanti hasilnya lebih bagus, banyak warganya yang menjadi TKI, PRT dan sebagainya. Dan dengan mindset yang baru diharapkan Gunung Kidul bisa sejuk, bisa income-nya bisa naik, dan ini merupakan perbedaan antara sebelum peningkatan pariwisata di Gunung Kidul dan setelahnya. Di sini untuk Gunung Kidul dia memberdayakan dari wisata alam, banyak wisata alam di Gunung Kidul, dan pendukung-pendukungnya, hotel dan sebagainya diberdayakan karena bagi daerah
tidak hanya wisata aja yang perlu, tapi pendukung-pendukungnya. Dan dampaknya kalau wisata aja mungkin beberapa rupiah, tapi dengan pendukungnya seperti Bali tadi, dari retribusinya relatif tidak begitu banyak dibandingkan dengan pajak daerah. Artinya meskipun wisatanya pendapatan daerah nggak begitu signifikan, tapi dari pendukungnya itu cukup memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi daerah. Dan ini pun juga dilakukan oleh Kabupaten Gunung Kidul dengan beberapa pendukung wisata. Dan dampaknya di sini kunjungan di pariwisata memberikan kontribusi dari retribusi maupun PAD cukup signifikan. Dan apabila kita perbandingkan dengan PDRT maupun pendapatan daerah cukup naik cukup signifikan untuk daerah Gunung Kidul. Dan outcome-nya di sini ada penurunan penduduk miskin dari tahun-tahun mulai tahun 2015 sampai tahun 2018 yang ini mungkin kalau secara nasional cukup menggembirakan, lebih bagus daripada penurunan penduduk miskin dibandingkan nasional. Ini mungkin secara garis besar, dan mungkin teman Q bisa melihat, kalau ingin melihat kunjungan Indonesia bisa menggunakan websitenya buatan Kemenpar, Indonesia.travel, ataupun kalau melihat videonya ataupun gambarnya bisa mengklik wonderfulimage.id. Mungkin ini secara garis besar, kalau masih ada waktu boleh saja saya putarkan video sekitar 3 menit. Boleh, silakan Mas Lili. Oke. Dan ini merupakan contoh yang di Gunung Kidul. Ini daerah-daerah di Gunung Kidul dengan kondisi yang sudah dikembangkan oleh Pemkab Gunung Kidul. Jadi kalau teman Q tidak perlu jauh-jauh, misalkan ke Bali, sekitar Jawa, misalkan di sini bisa langsung ke daerah-daerah wisata Indonesia cukup banyak. Dan pantainya cukup bagus juga. Dan di sini beberapa hal, gua dan sebagainya juga ada di sini. Artinya meskipun satu daerah, banyak lokasi-lokasi wisata juga di sini. Panggang, daerahnya agak pegunungan, agak tinggi. Dan kuliner di Jogja juga bagus, juga daerah ini Gunung Kidul menawarkan juga kuliner-kuliner baru. Oke, itu tadi bisa dilihat
di situsnya Kementerian Pariwisata. Dan mungkin yang terakhir saya ingin mengadopsi dari perkataan John F. Kennedy ya tadi, kalau di dalam lagu Indonesia Raya di awal kita bisa kalau sempat membaca kata Bu Sri Mulyani, jangan lelah mencintai negeri ini ya. Tapi mungkin kalau kita membandingkan dengan negara-negara besar, negara adik kuasa, ketika John F. Kennedy mengatakan jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negerimu. Artinya kita tidak perlu berwisata ke luar negeri, kita berwisata ke Indonesia, kita berikan pendapatan, kita berikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mungkin itu aja Mbak Sajida. Mungkin lebih bagus nanti kita bikin diskusi. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Mas Lili atas paparan yang luar biasa. Kita jadi lebih paham ya teman KU tentang dukungan kebijakan apa saja yang telah diberikan pemerintah kepada daerah untuk mendorong khususnya ke sektor pariwisata ini. Nah teman KU, pemaparan dari kedua narasumber kita pada sesi ini pastinya membuka pemahaman kita bahwa Indonesia dengan segala macam keindahan alam yang luar biasa patut untuk kita jaga, lestarikan, dan kita banggakan. Adanya pandemi COVID-19 saat ini bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Justru di masa ini harusnya dapat jadi momentum bagi kita untuk mempersiapkan pariwisata Indonesia setelah pandemi. Nah, pemerintah juga hadir nih dan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung dan meningkatkan sektor pariwisata agar dapat segera bangkit dengan semangat yang terbarukan. Nah, teman KU setelah memahami adanya dukungan pendanaan ke daerah, harapannya teman KU juga bisa ikut mengawasi penggunaan dana atau uang kita di daerah. Gimana sih caranya? Kita bisa mulai dengan cek jumlah alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang telah disalurkan ke daerah teman KU masing-masing. Kita bisa cek di mana? Kita bisa cek di website resmi DJPK di menu portal data, yaitu di www.djpk.kemenq.go.id/portal/data/TKDD. Nah, di portal ini kalian bisa cek alokasi TKDD di daerah kalian, dan kalian bisa lihat penggunaannya itu benar nggak sih seperti itu di daerah. Kalau misalnya nggak ada perubahan atau pembangunan, kalian bisa tuh tanya ke Pemda masing-masing, kok nggak sesuai gitu. Karena kalau bukan kita yang kawal uang kita, siapa lagi, ya kan? Bener nggak teman KU? Oke. Nah, teman KU semuanya, karena kedua narasumber kita telah selesai menyampaikan paparannya, tentu banyak teman KU yang ingin menyampaikan pertanyaan. Untuk itu saya sampaikan dulu tata caranya. Teman KU bisa mengajukan pertanyaan dengan menekan tombol raise hand dalam fitur reaction atau fitur partisipan yang terletak di posisi bawah layar Zoom. Nah, nanti saya akan menunjuk 1-2 orang terlebih dahulu yang beruntung untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada kedua narasumber kita. Jangan lupa nanti setelah ditunjuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan asal sekolah atau universitas atau instansi, kemudian baru menyampaikan pertanyaannya ya. Oke, ini baik. Di sini sudah ada beberapa penanya yang menggunakan fitur raise hand. Akan saya pilih satu terlebih dahulu ya. Mungkin boleh ke Mas Giovanni ya. Silakan Mas. Selamat sore untuk kita semua. Kalau di Papua ini sudah menjelang malam. Terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi. Saya ingin lebih fokus ke narasumber yang kedua, karena untuk narasumber yang pertama, saya senang jalan-jalan, cuma karena terikat dengan status seperti Mas Mansu tadi PNS, banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan, terutama di pandemi COVID sekarang karena saya bekerja di Dinas Kesehatan. Jadi terkait dengan dana transfer ke daerah, kita tahu bersama ada namanya dana desa yang sudah disampaikan tadi, menjadi bagian dari salah satu dana transfer ke daerah. Yang saya lihat beberapa tahun belakangan ini, seringkali pencairan itu terlambat.
Seringkali pencairan itu ada di triwulan 3 atau triwulan 4. Sementara banyak kebutuhan desa, terutama kalau saya mau sorot dari kebutuhan alokasi untuk dana kesehatan, yang sebenarnya menjadi menu wajib dalam dana desa, itu menjadi agak sulit untuk kita realisasikan. Karena kami bekerja, teman-teman di Puskesmas, saya wajibkan untuk mengunjungi seluruh kampung yang ada di wilayah kerja Kabupaten Mapi, kami tetangganya Merauke, itu mengunjungi seluruh kampung minimal sekali dalam sebulan selama setahun penuh. Nah, salah satu menu wajib pelaksanaan Puskesmas keliling berbentuk, kalau kita bilang patroli ya, patroli terintegrasi adalah posyandu. Nah, dalam posyandu ini salah satu yang menjadi menu teman-teman adalah intervensi dalam bentuk pemberian makanan tambahan. Nah, setelah terbitnya peraturan bupati kami terkait dengan penanggulangan stunting, di situ mewajibkan pengalokasian dana desa 5% minimal untuk intervensi sensitif dan sisanya untuk intervensi spesifik dengan standar minimal 10% total. Nah, kalau ini pencairannya bukan di triwulan 1 atau triwulan 2, terus bagaimana dengan realisasi pemberian makanan tambahan pada saat teman-teman melaksanakan posyandu? Kalau dia terjadi di triwulan 3 dan 4, tidak mungkin teman-teman melaksanakan posyandu di triwulan 1 dan 2 dengan cara mengutang untuk pemberian makanan tambahannya. Padahal pemberian makanan tambahan ini seharusnya dikelola bersama oleh teman-teman di Puskesmas dengan mitra, misalnya PKK. Nah, mungkin ada pencerahan sedikit dari Mas Lili terkait dengan dana transfer. Apakah tidak memungkinkan dana transfer itu dimulai di bulan Januari misalnya, sehingga benar-benar teman-teman melaksanakan tanpa utang gitu. Karena kalau utang, penatausahaan keuangannya menjadi repot pada saat kita melihat pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang kedua, terkait dengan pariwisata, saya juga masih mengaitkan dengan dana desa. Kita sudah tahu ada persentase wajib dalam dana desa. Untuk kesehatan, untuk pendidikan, kemudian untuk infrastruktur. Nah, berapa sisanya untuk pariwisata per desa? Kalau kita di Papua bilangnya kampung. Berapa alokasinya? Apakah mencukupi untuk membiayai promosi misalnya untuk kampung tersebut? Mohon pencerahannya, terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Mas Giovanni. Mungkin kita tampung dulu ke pertanyaan 2 langsung, baru nanti langsung dijawab ya. Boleh, silakan Mas Iksan. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Sore. Silakan Mas Iksan. Perkenalkan, nama saya Iksan dari Bandung. Izin bertanya, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban penyaluran dana desa transfer khusus dari pemerintah pusat kepada masyarakat desa melalui pemerintah desa? Dan yang kedua, bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak DJPK terhadap pelaksanaan penyaluran dana desa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kedua pertanyaan untuk Mas Lili ya. Boleh, silakan langsung dijawab Mas Lili. Oke, terima kasih Pak Giovanni. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mengenai penyaluran dana desa, jadi kenapa kelihatannya sulit penyalurannya ya? Jadi kalau ada hak dan kewajiban, artinya di sini kita sudah memberikan dana desa ataupun TKDD yang lain. Di sini haknya daerah mendapatkan dana desa, hak pemerintah pusat mendapatkan feeding atau mendapatkan laporan dana desa, sehingga adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Dan untuk dana desa satunya kan ada bahwa mereka harus selesai dulu APBDes-nya, harus ada direview dari kabupaten atau kotanya. Ketika itu persyaratan-persyaratan dana desa di suatu daerah tersebut tercapai bulan Januari pun sebetulnya bisa dilakukan. Bisa dilakukan transfer di awal tahun kalau memang sudah sesuai dengan ketentuan, nggak masalah, itu bisa dilakukan. Tanggal bulannya saya nggak hafal. Tapi persyaratan-persyaratan tersebut yang menjadikan bagian kenapa beberapa daerah terlambat melakukan dana desa. Di daerah-daerah tertentu mungkin ada pemilihan kepala daerah yang baru. Jadi dengan kepala daerah yang baru membuat mungkin APBDes-nya terlambat untuk ditetapkan. Jadi pemerintah pusat tidak hanya menyalurkan saja, tapi kita harus juga mendapatkan feedback bagi evaluasi untuk evaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Jadi kalau kewajiban daerah untuk menyampaikan laporan tersebut, membuat APBDes tepat waktu, saya kira dana tersebut bisa dicairkan. Begitupun juga di tingkat DAK maupun yang lain untuk PKDD, setidaknya DAU Bapak Ibu, DAU sebetulnya dengan DAU daerah sebetulnya kalau kita lihat sisa kas di daerah tiap tahun selalu banyak idle cash. Artinya akhir tahun itu sekitar dari diakumulasi sekitar 100 triliun. Artinya daerah di bulan Januari pun tanpa dilakukan transfer yang lain selain DAU pun sebetulnya masih bisa melakukan rolling atau mungkin sudah mulai berjalan ya, dan bisa running kebijakan-kebijakan di daerah. Sehingga kalaupun daerah APBD-nya kalau misalkan yang tingkat kabupaten kota APBD-nya sudah ditetapkan, laporan-laporan disampaikan ke DJPK, itu alokasinya bisa segera dieksekusi oleh daerah. Itu mungkin secara garis besar mengenai Mas Giovanni, Kemenkyu Giovanni, karena secara prinsip, secara detail, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan tidak akan menghalangi, malah kita ininya akselerasi penyerapan di daerah. Artinya kalau daerah sudah menyampaikan, kita segera mentransfer uangnya ke daerah dan diharapkan roda perekonomian segera berjalan. Karena seperti contoh tadi seperti sampaikan tahun 2020 pertumbuhan Indonesia melakukan minus dan kita mengharapkan setelah itu 2001 dan sebagainya itu penyerapan bisa segera dilaksanakan, pertumbuhan ekonomi artinya dengan ada penyerapan anggaran, ada aktivitas ekonomi di daerah, diharapkan ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dampaknya juga kita meskipun daerah juga ke Indonesia juga bisa berdampak, PPN-nya nambah, PPH-nya nambah, artinya bisa kita pembangunan juga tidak berhenti. Mungkin itu teman Giovanni berkaitan dengan desa. Saya kira juga sama dengan Pak Ihsan mengenai pertanggungjawaban dana desa. Mungkin nanti bisa dilihat dari situsnya Kementerian Keuangan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dana desa dan sebetulnya siapakah yang terlibat di dana desa. Di sini juga melakukan monef dan sebagainya. Fokusnya yang instansi pemerintahan di atasnya. Artinya yang paling dekat dengan dana desa, di situ ada pemerintah kabupaten atau kota, ada musdes dan sebagainya yang dia harusnya mengawal penggunaan dana desa. Mungkin itu secara garis besar Kemenkyu Ihsan dari Bandung. Garis besar nanti mungkin secara detail bisa di call center ya Mbak Sajidah ya, 150 420 Mbak ya. Iya, 150 420 bisa. Ya. Mungkin itu Mas Kemenkyu Mas Ihsan dan Giovanni, karena memang secara detail nanti bisa disampaikan melalui call center DJPK. Baik, terima kasih Mas Lili. Semoga terjawab ya Mas Giovanni dan Mas Ihsan. Untuk selanjutnya sepertinya masih ada waktu untuk 1-2 pertanyaan. Ini di chat sudah ada yang bertanya atas nama Muhammad Ihwan, apakah mau on cam?
Halo Mas Muhammad Ihwan. Kalau tidak mungkin saya bacakan saja pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan untuk Mas Mansu. Tips low budget dong untuk keliling Indonesia, Mas. Nah, ini boleh ya nanti dijawab sama Mas Mansu. Terkait gimana sih tips and trick biar bisa keliling Indonesia tapi low budget gitu. Nah, ini juga saya pengen nanya juga nih Mas Mansu. Kira-kira kalau misalnya nanti selesai pandemi, 3 tempat yang mau dieksplor pertama kali setelah pandemi itu di mana aja? Tapi 3 aja nih. Jadi ini pasti favoritnya Mas Mansu banget. Jadi kita harus ke sana juga. Oke. Boleh untuk sesi selanjutnya, silakan Mas Mansu untuk menjawab. Ya, terima kasih Mbak Sajidah. Yang pertama saya pengen nanggepin kalau tips seputar traveling yang low budget itu anggarannya sedikit gitu ya, atau anggarannya terbatas gitu. Yang pertama saya dulu juga pengalaman saya kalau dulu pas masih zaman-zaman yang backpackeran kayak gitu, backpackeran itu biasanya budgetnya terbatas. Tipsnya yang pertama adalah sering-sering cari promoan. Biasanya kita rencanain dulu ya, mau wisatanya kemana dulu gitu. Dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya kita udah tahu nih, pengen ke Bali, sebut aja pengen ke Bali gitu ya. Kita di Jakarta, pengen ke Bali gitu. Kita udah rencanainnya dari waktu yang lama, jangan mepet. Namanya budgetnya terbatas, jangan mepet gitu ya. Kita cari promo-promo, biasanya tuh banyak banget dari agent travel, itu banyak banget dari agent travel lah ya, Tiket.com, Traveloka, dan semacamnya kayak gitu. Itu biasanya tiap bulan mereka suka bikin promo yang harganya kadang nggak masuk akal. Apalagi kayak masa-masa pandemi kayak gini juga saya lihat emang harganya turun banget, cuma emang kan ada plus tambahan kayak PCR segala macamnya kayak gitu ya. Dan selain itu, kalau low budget ya udah misalnya kayak saya siapkan kayak tadi yang saya bilang, bawa yang namanya jaket, bawa sleeping bag, itu selalu dibawa, itu yang harus banget dibawa kalau lagi traveling, karena kita nggak bisa ngandelin harus nginep di hotel ini atau hotel itu, jadi kita siap-siap tidurnya di mana aja gitu. Tapi yang pasti harus rencanakan jauh hari, cari travel atau pesawat atau akomodasi yang terjangkau, dan juga destinasi wisatanya udah jelas dulu gitu, udah punya rinciannya gitu ya, seputar yang low budget tadi. Oke, untuk yang 3 tempat, kalau misalnya nanti pandeminya udah kelar, saya udah pengen banget ini sebenarnya dari dulu, dan kebetulan ada 3 tempat yang jadi favorit saya. Yang pertama, yang bakal kemungkinan dalam waktu dekat nanti bakal ke Lombok ya, datang ke tadi salah satu destinasi wisata Bali baru, itu ada Kuta Mandalika, itu pengen datang lagi ke sana. Kemudian naik Gunung Rinjani, jadi baru setelah Gunung Rinjani baru ekspor ke Lomboknya. Setelah itu yang kedua ada NTT. Jadi NTT ini juga cukup luas banget, saya belum sempat habis semuanya karena ya sangat luas banget, dan setiap jengkalnya di sana itu kayaknya harus banget kita datengin gitu. Banyak banget yang menarik di NTT ini. Dan yang ketiga saya pengen seperti tadi yang ada di slide saya bilang, saya pengen atau selalu setiap tahun itu pengen balik ke Sumatera Utara, ke Danau Toba. Kayak itu indah banget gitu. Jadi 3 tempat yang pengen saya datengin nanti setelah pandemi adalah Lombok atau Rinjani, kemudian yang kedua NTT, yang ketiga Sumatera Utara atau Danau Tobanya. Gitu Mbak Sajidah. Terima kasih Mas Mansu. Kalau di NTT kemana ya Mas? Kalau NTT udah wajib semuanya tuh. Kupang yang pertama. Di Kupang sendiri ini sebenarnya kurang ke explore ya. Kalau di Kupang itu ada TTS, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Timur Tengah Tengah Selatan, Utara, itu banyak juga. Terus perbatasan paling selatan Indonesia itu ada Rote, itu juga pulaunya cakep banget, pantainya cakep banget. Kemudian di sana juga turunnya bagus. Kemudian ke Sabu, di sana ada wisata Pulau Utune gitu-gitu tuh bagus banget. Abis itu baru keliling ke Floresnya, darat gitu ya. Kalau Labuan Bajo nanti kalau misalnya waktunya cukup baru deh ke Labuan Bajo lagi gitu. Wah, luar biasa banget. Ini harus jadi tempat yang kita kunjungi juga ya, kayaknya teman Keu. Kayak keren banget. Dan nanti pasti diupdate ya Mas ya kalau udah ke sana ya Mas ya. Semoga tuh ya. Biasanya kalau lagi jalan-jalan tuh, salah satu kekurangan saya adalah kalau misalnya lagi jalan-jalan, saya pengen banget menikmati, bener-bener enjoy tempatnya, ngobrol sama lokal, nikmat, bisa explore gitu-gitu. Malah justru lebih senang kalau emang lagi traveling, saya lebih banyak habisin waktunya untuk traveling, untuk explore gitu. Dan baru kalau kayak pandemi, makanya saya lebih aktif malah ketika
di rumah aja nih, saya dari 2020 sampai 2021 saya rajin konten, mungkin bisa yang seminggu 2-3 kali itu bisa konten gitu, karena kalau di rumah kan kita slow lah ya, kalau lagi jalan-jalan saya pengennya malah ya full time kita nikmatin liburannya gitu. Tapi nanti kalau update status di story pasti ada lah, makanya follow Mr. Su ya. Iya, teman Kyo jangan lupa follow Mr. Su ya Mas ya. Nanti pasti ada konten-konten bagi yang kaum rebahan juga nih, kalau misalnya mager buat traveling sendiri, bisa langsung lihat update-annya Mas Mansu aja di @Mr.Su ya Mas ya. Iya benar, di Instagram Okay. @Mr.Su sama TikToknya @Mr.Su. Baik, terima kasih Mas Mansu, Mas Lili, dan teman Keo semua yang telah berpartisipasi dalam sesi Q&A. Terima kasih banyak sekali lagi juga kepada narasumber kita, Mas Mansu dan Mas Lili. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan sudah sharing banyak inspirasi, pengetahuan, dan insight-nya kepada seluruh peserta Road to Movest hari ini. Kalau misalnya hari ini Mas Mansu atau Mas Lili ada kesibukan lain, boleh silakan melanjutkan aktivitasnya, Mas. Semoga sehat selalu ya, Mas Mansu dan Mas Lili. Oke, semoga teman Q bisa bergabung dengan komunitas Kementerian Keuangan, bisa berkecimpung di situ, bisa memberikan masukan, bisa melakukan pengawasan-pengawasan terhadap uang kita, uang Indonesia. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Mas Lili. Terima kasih Mas Lili, Mas Mansu sekali lagi. Terima kasih Mbak Sajidah. Terima kasih juga Mas Lilik. Tadi saya jadi pengen liburan ke Gunung Kidul, ke Banyuwangi juga. Terima kasih buat teman gue juga. Jangan lupa ikutan komunitas, banyak banget hal-hal baru ya. Jadi kalau kamu pengen peduli sama negeri, ikutan komunitas, banyak skill, banyak jaringan gitu ya. Jangan lupa follow Mr. Su juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Mas Lili dan Mas Mansu udah mengingatkan kita untuk join komunitas. Jadi langsung aja buat yang belum join, bisa langsung join di bit.ly/komunitas-kemenq. Sesuai dengan yang terdapat di layar dan kolom chat. Atau kalau yang mager bisa langsung di-scan QR code-nya aja buat join ya. Nah, jangan lupa juga untuk menyebarkan informasi ini kepada teman-teman yang lain dan ajak mereka untuk bergabung bersama dalam komunitas. Baiklah, akhir kata saya Sajidah Putri, izin undur diri. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama acara. Sampai jumpa di sesi Movest Talk selanjutnya. Salam sehat dan selamat bergabung kembali ke ruang utama Road to Movest 2021.